Could you be the one? فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الشيخان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak Wakapolres Tasikmalaya, sahabat kita dari kepolisian Kota Tasikmalaya, alhamdulillah beliau hadir menyertai kita dalam acara Ikhtiar Muharram. Semoga kita semua diberikan kegembiraan oleh Allah, gembira lahir dan batin. Pengurus Ikatan Kiai Muda, juga Forum Hufatul Quran, juga dari Bakumudin yang hadir pada siang hari ini menyertai kita dalam acara Ikhtiar Muharram. Sebenarnya tanggal Muharram habis kaliwat, tapi ini masih kena mulai. Sebagaimana pesan dari Ikatan Dai Muda Tasikmalaya dalam undangan yang beliau sampaikan sejak saya berada di Makkah Al-Mukarramah, belum saya jawab. Dia juga mentak waktu di Madinah, mentak belum saya jawab dengan serius. Benar ya dengan acara yang akhirnya beliau juga berjanji bertemu, ternyata juga tidak pernah ketemu. Abdi keluar, aja nak bumi, abdi tidur. Pada hari ini intinya yang penting kita bisa bertemu, wahai para pengurus, adik-adik tercinta pada Hufatul Quran. Alhamdulillah, beliau pesankan ngaji 3 biar jangan terlalu lama, paling panjang 40 menit. Saya tawar lagi 30 menit aja. Dan beliau jatuh di tengah-tengah 35 menit. Kita insya Allah perdengarkan. Saya akan menyampaikan hikmah daripada Muharram ini, yang dimana Muharram adalah bagian daripada apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah fiha khalaqallahu samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bulan di dalam Islam itu sama dengan Masehi, ada 12. Cuma yang 12 beda namanya. Kadang-kadang bertemu tanggal 1 dengan tanggal 1, kadang-kadang pas saling singan. Hari ini tanggal berapa? 28 Agustus. Masa ini ada Hijriahnya tanggal seberapa Agustus? Tadi tulis Al-Quran gitu. Peringatan Muharram Hijriah kan tadi tulis. Waduh, yang jelas lupa adalah urusan manusia. Wajar yang jelas pikiran bersinar hormat bulan Muharram, karena Allah sendiri sudah menyatakan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 yang dari Bapak Kapolda nih, Bapak Kapolda menyampaikan memuji ada 12 bulan. Nah, di antara yang 12 itu ada 4 yang mulia, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kenapa umat Islam di jagat raya sungguh antusias di bulan Muharram ini? Karena banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram
dan termasuk awal bulan pertama di Hijriah. Walaupun hijrahnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal, tapi persiapan hijrah adalah bermula dari bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi sehingga dijajarkan dengan bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Saking mulianya ini tercatat dalam Al-Quran disebut dengan minha ashhur minha arba'atun hurum, 4 yang. Pertanyaannya, apa sikap umat Islam menghadapi bulan ini? Karena Masehi pun punya awal tahun, yaitu bulan Januari, maka Hijriah pun punya awal. Pada Masehi kita peringati awal tahunnya, masa di bulan Hijriah kita tidak peringati? Dan peringatan ini adalah tiada lain takriman wa ta'ziman wa mahabatan lil Islam. Karena kita pun punya bulan yang mulia, wajar andai kata umat Islam memuliakannya. Yang paling kurang ajar andai kata umat Islam justru tidak mengenal bulannya sendiri. Intinya kegiatan ini dari pihak Forum Hufadzul Quran maupun dari Ikatan Kiai Muda selalu ingin memperkenalkan apa saja yang dimiliki Islam. Dan bulan ini adalah bulan Hijriah dan sangat erat hubungan dengan peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada orang yang bertanya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah? Sebagian orientalis mengatakan bahwa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah adalah karena ketakutan saking ganasnya orang-orang kafir Quraisy. Padahal itu dijawab dengan suatu peristiwa kecil saja. Bagi Rasul tidak pernah mempermasalahkan kesadisan dan keganasan orang-orang kafir Quraisy. Pada satu saat Kanjeng Rasul ingin melaksanakan hijrah, beliau berjalan menuju sebuah gunung yang bernama Jabal Uhud. Di perjalanan beliau hanya berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau dikasih tahu oleh malaikat, ya Muhammad, di sekelilingmu kelompok Quraisy ingin membunuhmu, tapi kau jangan takut. Baca saja ini ayat yang ada dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Sahabat anak Rasul membaca surat itu, ayat tersebut, orang kafir tak satu pun bisa melihat Rasulullah. Tapi maaf Pak Gus, ini jangan sampai ini dipergunakan untuk melewati sesuatu kampung, karena istri kita supaya tidak tahu baca itu. Bisa. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Intinya bahwa untuk menghindari keganasan kafir, Allah masih tahu, nggak perlu repot untuk Rasulullah. Dan Rasul tahu bahwa orang-orang kafir akan menghantam beliau. Pernah dijebak dengan seorang sahabat yang termuda, Abu Bakar Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menyiapkan selimut dan Ali tidur di tempat Rasulullah. Begitu Ali tidur, lalu selimutnya dipakai oleh Ali. Dan kalau orang kafir ingin mengejar Rasulullah, Rasulullah pasti ada di kamarnya. Begitu dibuka kamarnya, betul ini Rasulullah, karena menggunakan selimut Rasulullah. Pas dibuka, ternyata Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali adalah bagian daripada orang yang sangat ditakuti oleh kelompok-kelompok Quraisy, karena Ali adalah anaknya Abi Thalib, dan Abi Thalib adalah orang terdepan di Makkah Al-Mukarramah saat itu. Cukup dengan begitu saja Rasulullah melawan mereka, tidak pernah melayangkan tangan, apalagi sampai nampili ke orang kafir, tidak pernah terjadi. Indahnya saat itu berarti diambil implikasi dan filosofinya oleh kita.
Sepanjang seseorang persis seperti sepanjang Rasulullah menjalankan tugas dari Allah, tak pernah ada yang ditakuti oleh Rasulullah. Siapapun yang merancang untuk merusak Rasulullah sudah disiapkan pula oleh Allah untuk menghadangnya. Nah, bagi kita bukan Rasul mengikuti. Kita kan nggak punya wahyu. Paling-paling kalau wujud si wahyu kita. Nggak ada yang ngasih tahu kepada kita. Untuk kita masalah hijrah nggak perlu riwayat, kata Rasulullah hijrah tambah dapatin 20.000 hijrah seperti Rasulullah demikian. Namun yuk perhatikan, hijrah yang dimaksud untuk kita adalah apa yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis. Man kana yaumuhu khairan min amsi. Barang siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun. Mun urang yang berhijrah itu kudu lempangan kawasan yang Rasul demikian, cukup saja ciptakan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Kenapa? Hijrah untuk kita adalah perubahan al-intiqal, ulah berjalan di tempat tiba-ulangan gitu wes. Persis seperti itu nak urang nu apa dengan qul huwallahu ahad dari lahir depan. Umur 6 tahun qul huwallahu ahad. 10 tahun enak-enak dipercaya nah hatta menjadi imam tarawih 23 rakaat. Rakaat pertama sampai 23 surat An-Nahl. Kulhu kabeh begitu marana ajengan kulhu ada bagus sebenarnya. Robah. Di depan kita ini ada calon-calon imam ke depan. Maaf untuk ke depan bukan berarti meninggalkan surat-surat yang pendek. Al-Quran begitu panjang, bacakan. Malam yang pertama Al-Baqarah juz awal berakhir tanggal 30 juz 30. Jangan berputar di juz 30 tepat pagi jeng 30 juz saja. Saya percaya kepada Haki untuk menggerakkan, saya bangga dan saya yakin bahwa Tasikmalaya akan semakin hebat andai kata masyarakat sudah banyak yang mendekat dengan Quran, apalagi sudah menjadi penghafal Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kata Rasulullah, "Tibu auladakum hubba nabiyyikum wa hubba ahli baitihi wa qira'at al-Quran fa inna hamalat al-Quran fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluhu ma'a asfiyaihi wa abiyaihi." Maka saya pribadi kenapa mau menjadi pembina di tahfidz Quran ini? Karena sudah we kebahagiaan yang di akhirat. Sudah we kabari ganjaran. Udah karabika di akhirat aja di dalam perlindungan Allah bareng dengan para sahabat Rasulullah, para sahabat para aulia. Pribados jadi sebagai pembina, anjir sebagai ketua, bayangkan di Kapolres sebagai perlindungan. Mudah-mudahan Tasikmalaya menjadi kota yang mencintai Al-Quran. Cuma ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi untuk menghindari lebih dari 35 menit. Banyak hari ini orang yang menganggap bahwa Allah kalau berjanji atau mengancam anggap main-main. Artinya bahwa jangan pernah menganggap main-main kepada Allah. Tatkala beliau berjanji maupun tatkala beliau mengancam. Kenapa Allah nggak pernah? Bahasa Sunda tak pernah nyulayan. Tak pernah nyulayan karena janji. Sebagaimana janji Allah di antaranya surat At-Taubah ayat 20 kalau nggak salah, tolong periksa jangan. Allah menyampaikan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang di lempeng kedua ayat tersebut adalah konsep bagi orang yang ingin menjadi orang yang sukses dan ingin menjadi orang yang tinggi martabatnya. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang ingin menjadi orang yang gagal? Ayah mau di antara kita mau hayang akuring mah gelan jadi sengsara jadi anak. Semua manusia ingin menjadi orang yang sukses dan ingin menjadi orang yang tinggi
dalam martabatnya, pasti demikian. Nah, kata Allah bagi manusia-manusia yang ingin sukses dan ingin tinggi martabatnya, maka berdengarkanlah ayat surat tadi Al-Taubah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, maka orang tersebut akan punya martabat yang tertinggi dan orang tersebut menjadi orang-orang yang sukses. Nah, orang kalau hari sukses hayang naik martabat, hayangan jalan asal salah wae. Persis seperti orang Tasikmalaya hayang ke Jakarta, ke terminal Cilemang, di Cilemang beli tiket anu ke Cirebon, ya insya Allah. Terus dicekal ke tiket ke Cirebon, terengnya tekan habis ke Solo, ya insya Allah ke Surabaya. Artinya banyak hari ini orang ingin menjadi orang yang sukses dengan salah jalan. Bagi orang yang beriman, Allah masih tahu. Pertama orang yang akan sukses adalah harus orang yang beriman. Mau ditanya orang pasti iman. Tapi iman yang dimaksud kembali kepada al-mufassirun, ahli tafsir menggambarkan pengertian aman adalah saddaqu. Ai inna alladzina saddaqu. Apa yang dibenarkan? Yang dibenarkan kembali kepada rukun iman yang 6. Benar Allah itu ada dengan segala sifat baik yang berhubungan sifat yang wajib maupun sifat yang mustahil dan sifat yang jauh. Membenarkan pula malaikatnya Allah, ada malaikat. Membenarkan pula kitabnya, membenarkan pula rasulnya, membenarkan pula hari akhir, dan membenarkan takdir itu sendiri. 6 komponen yang disebut dengan rukun iman kita yakinkan, karena yang namanya tasdik, yang namanya membenarkan bukan pekerjaan mulut, bukan pekerjaan mata, membenarkan adalah pekerjaan hati. Maka orang yang demikian sudah punya satu kunci untuk mendapatkan aqdamud darajat dan ulaika humul faizun. Yang kedua dalam disebut wahajaru. Apa wahajaru? Orang-orang yang berhijrah. Mungkin untuk di zaman Rasulullah adalah kelompok-kelompok sahabat muhajirin, tapi tidak berarti bahwa sahabat-sahabat Ansor tidak mendapatkan pahala tersebut. Karena bagi para sahabat Ansor adalah tugas dari Rasul untuk bagaimana menyambut orang-orang muhajirin yang digambarkan dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan di sana terciptalah suatu persahabatan yang baik antara muhajirin dan sahabat Ansor, sehingga terjadi bahwa sudah tidak ada bedanya antara sahabat muhajirin dan Ansor, saking bersatunya, bersahabatnya, sehingga dengan bersahabat tersebut ternyata untuk menciptakan mujtama' Islam yang jadi di Madinah. Betapa melesatnya Islam di Madinah setelah Rasulullah berdakwah di Makkah. Apa yang terbangun dalam persahabatan setelah hijrah para muhajirin diterima oleh para Ansor? Saya simpulkan dengan sebuah kata pendek, katanya untuk apal ya. Namun bahasanya adalah wajadtuka fi qalbi. Pasti apa ada bolong aja. Naon cenah wajadtuka fi qalbi. Aku menemui kamu di hatiku. Kayaknya bobogohan mungut kayak bahasa. Bagus kayaknya bukan. Andai kata seorang ayah kepada anak mengatakan wajadtuka fi qalbi, anak kepada ayah mengatakan wajadtuka fi qalbi, umat kepada pimpinannya mengatakan wajadtuka fi qalbi, pimpinan kepada umat mengatakan wajadtuka fi qalbi, saya yakin yang namanya perceraian, yang namanya permusuhan, pertengkaran, peperangan sulit akan terjadi. Kenapa? Sudah terbangun, kamu sudah ada di hatimu. Maka tidak ada syarat untuk itu, untuk marah, karena yang muncul adalah untuk ramah saja. Islam betapa indahnya dalam membangun hijrah itu sendiri, sehingga terjadilah waktu harita Kang Rasul mengajukan, wahai para sahabat Ansor, boga istri dua, wayahna cerai jeung hiji, bikin tangga sahabat muhajirin can bayu. Sampai demikian bagus tak?
keindahan Islam sehingga mencusuar merembak Islam ke Nusantara sampai ke Indonesia ini, ke berbagai juru dunia. Saking indahnya bagaimana menyebarkan Islam lewat hijrah demikian. Apalagi dengan pengertian hijrah yang tadi menciptakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Insya Allah Islam maju terdepan. Lain motor Yamaha unggul. Mana motor Yamaha? Seorang maaf. Semakin Anda tahu umat Islam menabur ayat yang tadi. Yang ketiga adalah wajahadu fisabilillah. Ada orang yang mengatakan wajahadu fisabilillah adalah mengangkat pedang atau senjata. Yes, mun di waktu perang. Karena hidup ini sebetulnya tidak mencintai Islam terhadap perang. Tidak. Jangan kau anggap bahwa Islam mencintai perang. Hanya saja di waktu perang kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَطْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Mengangkat pedang adalah hanya di waktu perang. Adapun di luar perang, jihad tetap masih ada, tapi tidak berarti bahwa harus membawa pedang. Bukankah orang berangkat di waktu bekerja ke masjid karena ada kan waktu selain itu bukan jihad? Ya, seorang tua berangkat pagi pulang sore mencari rezeki, hanya yang dicari cuma 50.000 rupiah. Bukankah itu merupakan jihad? Yes, jihad. Kenapa? Berjihad artinya adalah bisa diartikan berperang, dan jihad bisa diartikan berjuang. Siapa saja yang menggunakan tepat pada waktunya, maka orang tersebut sudah punya konsep yang ketiga, kunci untuk mendapatkan a'dhamu darajatan dan wa ulaika humul faizun. Hanya saja kalau plus beriman, hijrah dan jihad dengan menggunakan harta dan tenaganya dan pikirannya, semua orang tersebut akan mendapatkan a'dhamu darajatan min Allah. Tolonglah jauh-jauh saja tadi yang bisa menjawab pertanyaan Pak Agus Pakawa Kapolres ini. Tentunya bukan orang yang tukang sare lain yang jawab, pasti tukang apal dan amin. Tukang sare lain mau menang hadiah. Apalagi Pak Agus rencana ke depan yang sudah hafid Al-Quran hari ini, mudah-mudahan Pak Agus jam 30 beliau bisa mengantarkan umrohnya, amin. Ayo mau bisa gini-gini. Maka berangkat dirinya dibalas sangat bahagia dengan kegiatan ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Dan para santri-santri yang hadir di sini, tetap kita berjuang, tetap kita berjihad. Karena tidak ada satu orang pun yang ingin merebut kegagalan, semua ingin merebut kesuksesan. Hanya tiru kata Allah, teriu-riu. Ada yang terakhir adalah tidak sedikit manusia ingin disayangi atasan. Tidak sedikit manusia yang tidak sedikit manusia yang ingin disayangi oleh bapak, ingin disayangi oleh dulungan, abonten sanes nyarang. Jelema ingin berharap disayangi oleh atasan pemberiannya pada sedikit. Tapi kalau ingin disayangi Allah, innallaha qawiyyun aziz. Mimpi hayang disayangi orang lain, tapi dirinya tidak mau menyayangi orang lain, tidak akan mendapatkan. Padahal konsepnya Allah lewat Rasulnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah manusia yang ada di bumi ini, nanti makhluk-makhluk langit Allah akan Allah kerahkan untuk menyayangi orang yang menyayangi orang lain. Berarti kalau ingin disayangi orang lain, sayangilah dulu orang lain. Jangan mimpi kita ingin diberi kasihan oleh orang lain, sementara diri kita menjadi orang yang bengis sadis. Berangkat dirinya Al-Quran sangat cukup untuk menciptakan diri kita menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang dan mengharap kasih sayang dari Allah. Karena setiap baca Quran pasti ada Bismillahirrahmanirrahim, dan di Bismillah tersebut menampilkan bahwa Allah bukan Allah tara nama, bukan Allah tara bentuk, tapi Allah lebih besar mengedepankan kasih sayangnya. Bukan berarti Asmaul Husna Allah 99. Kenapa yang ditampilkan Ramadan saja? Ini artinya bahwa mereka taklim kepada manusia. Sikapilah segala sesuatu dengan kasih sayang. Boro-boro sesama manusia, makhluk yang lain pun kita kasih sayang. Dan akhirnya Allah tak pernah meleset dalam berjanji. Orang yang banyak kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, yatim piatu, apa orang bodoh, Allah siapkan kebutuhan orang yang menyayangi itu sendiri. Di penghujung pertemuan ini tetap tiada lain bahwa kita tetap ingin menjadikan Quran menjadi rahmat bagi kita dan menjadikan
peringatan Gebiar Muharram ini. Minta kepada Allah feedbacknya karena kita memuliakan Muharram. Muharram dimuliakan Allah. Ya Allah, kemuliaan Muharram bulan berikan kepada kami umat Islam yang sedang memperingati Muharram itu sendiri. Banyak orang yang hadir pada malam Jumat, mereka tidak tahu malam tersebut adalah Yaumatul Mubarakatuh. Banyak orang yang hadir pada hari Jumat, orang tersebut tidak tahu bahwa Yaumul Jumat Yaumul Mubarakatuh, maka tidak mendapatkan barakah dari hari tersebut. Kita harus seperti orang yang di depan kita ada kolam ikan, semua ingin makan ikan, lalu kita turun ke kolam tersebut, catat rugi andai kata kita keluar atau naik dari kolam tersebut, kita tidak mendapatkan ikan itu sendiri. Persis seperti di bulan ini, di hari ini kita memperingati kemuliaan bulan Muharram. Ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan, berikan kepada umat Islam kemuliaan, berikan kepada bangsa Indonesia kemuliaan, sebagaimana Kau telah memberikan kehebatan kepada orang-orang yang disenangi oleh kami. Ya Allah, kami sama dengan apa yang kami doakan, kami bacakan di waktu duha. Atini ma'atayuka ibadakas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang telah Kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itulah persembahan singkat dari kami. Tapi tadi ada kata-kata, mudah-mudahan tidak lupa. Kalau ada yang masih ingat, bukan dari kalangan ini, ya, dari santri yang satu, dari santri satu, apa yang tadi katakan untuk menciptakan perdamaian, 2 kata. Saya akan berikan parfum yang cukup luar biasa, ini mahalnya, walaupun sedikit, tapi ini pakai pesawat belinya. Ada yang ingat? Jawab. Apa? Berdiri. Kabayun. Apa? Wajat tuh kafe kalau gitu. Sini kan. Laki-laki satu. Ada yang ingat? Apa? Ngacung. Nggak ada. Ngacung. Apa? Apa? Wajat tukal fi qalbi. Saya sedikit uraikan dulu ya. Orang yang mengatakan wajat tukal fi qalbi, contoh saja begini. Andai kata seorang suami kepada istri, lalu seorang suami mengatakan wajat, mungkin karena dirubah domirnya karena perempuan, wajat tuki fi qalbi. Aku menemukanmu di hati. Tak kala seseorang sudah disimpan di hati, yang muncul bukan marah, yang muncul adalah rahmat. Sekalipun dia punya kesalahan, yang muncul adalah memaafkan. Sekalipun dia punya kesalahan, dia yang muncul adalah minta maaf. Tapi kalau seseorang kamu sudah tersingkir di hati, apa yang terjadi? Boro-boro hanya ramah, marah dulu hanya, nol. Andai kata Pak Agus ini sebagai kepolisian sudah membangun dengan rakyat wajah juga pikir, insya Allah tidak akan ada doa. Amin. Ada mana? Sini kan? Ini dari kalangan pengurus. Ada yang ingat nggak? Apa nih? Apa? Aduh, ini hadiah bukan waktu saya. Luar biasa. Bagus, masih ingat? Apa? Wajah tukang nih. Baru ini 2 lagi. Ini dari mengatakan milik sahabat. Ibarat atas kami manusia biasa. Terus sebagai pembina, rasa kasih sayang selalu muncul ibarat saya beserta orang-orang yang hafizul Quran. Ini beserta orang-orang yang hafalatul Quran. Maka insya Allah ke depan, tapi sebelum saya harus Pak Agus dulu. Kata Pak Agus, andai kata ada yang hafid 30 hari ini, beliau ingin mengumrohkan. Amin. Ibarat saya kayak gitu membuka duit, insya Allah. Tapi ke depan kita kerja sekelas tadi. Ciptakan dulu amanu wa hajaru wa jahadu, pasti kita akan betul. Jangan anggap sepele dengan kata tersebut dan jangan pernah menyepelekan apa yang dari Allah tersebut. Pastikan setiap orang beriman, setiap orang yang hijrah dan berjihad, pasti itu akan bermudarat di Allah dan pasti wa ulaika humul faizun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ucapan terima kasih banyak kepada guru kita tercinta Bapak Kiai Haji Acep Nur Mubarak LC yang telah memberikan tausiah ilmu yang begitu luar biasa. Untuk selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Syekhuna Mukarram Bapak Kiai Haji Aib Syekhul Sam. Dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afwi wal afiyati wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahim, Allahumma astur lana ya satir. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya ghani ya mughni ighnina bi halalika an haramik. Ya ghani ya mughni ighnina bi ta'atika an masyiatik. Ya ghani ya mughni ighnina bi fadlika amman siwa. Allahumma rzuqna mutmainnatal qulubi li dzikrika wa sakinatal qulubi li 'ilmika. Ya Allah ya Allah ya Hafidz ya Salam. Ya Allah ya Allah ya Hafidz ya Salam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma atina ma ataita ibadakas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajadtuka fi qalbi
Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Hasan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, rangkaian acara Gebiar Muharram bersama Ikatan Dai Muda Indonesia dan juga Forum Mufazzil Quran Kota Tasikmalaya dari awal sampai akhir telah berjalan dengan khidmat. Saya pribadi sebagai pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya foto bersama dipersilakan kepada pengurus IPMI dan FHQ untuk merapat ke depan.